Saya akan panggil satu persatu anaknya nih.
bulan sudah memasuki tahun baru 1446 Hijriyah. Ya, Hijriyah itu beda dengan Masehi. Jadi Masehi itu Syamsiah, kalau orang Arab menyebutnya kalender Syamsiah. Kalender yang hitungannya mengikuti hitungan matahari. Kalau Hijriyah itu mengikuti hitungannya bulan. Jadi tanggal 1 di tahun kalender Hijriyah itu dihitung mulai saat terbitnya bulan. Jadi setelahnya maghrib. Ya. Kalau Masehi itu dihitung sejak tanggal Masehi itu dihitung sejak terbitnya matahari. Nah, kalau Masehi ya itu sudah diikuti sejak zaman belum ada ajaran Islam. Masehi, kalender Masehi sudah ada. Kalau kalender Hijriyah itu baru ada ketika peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Jadi itu di tahun 662 Masehi terjadi. Ketika di Mekah itu sudah banyak huru-hara, Rasulullah akhirnya hijrah ke Madinah. Lalu untuk apa kita merayakan itu ya? Karena memang kalendernya umat Islam ya harusnya kalender Hijriyah. Nah, Hijriyah itu ya, dan kalau jenengan lihat di situ ya 1446H. Adik-adik bisa kan baca itu ya 1446H. H itu kepanjangannya adalah Hijriyah. 2024M itu kepanjangannya Masehi. Ya. Jadi kalau Hijriyah itu berawal saat hijrahnya baginda Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah hijrah? Karena ada banyak konflik saat itu di Madinah. Rasulullah itu dulu hijrahnya dari yang banyak konflik ke daerah yang damai, sehingga akhirnya usaha Rasulullah untuk mengislamkan seluruh jazirah Arab itu terlaksana. Jadi siapa dulu musuhnya Rasulullah? Orang-orang kafir ya, yang suka sekali menjajah, mengadu domba, membuat huru-hara, sehingga masyarakat saat itu tidak menerima baginda Rasulullah. Pindahkan Rasulullah. Jadi hijrah ya itu Hijriyah berasal dari kata hijrah, berpindah, intikal min Madinah Makkah ila Madinah ke Madinah al-Munawwarah. Jadi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita sudah nggak berperang, nggak seperti zamannya Rasulullah. Apa yang bisa kita lakukan? Hijrah dari fase ya atau masa jahiliyah menuju masa penuh hidayah. Kalau saya sebut penuh hidayah. Panjenengan merasa akan oleh hidayah sangat penuh. Kalau adanya, insya Allah. Ampun pasti bisa melaksanakan syariat dengan baik. Ini saya beri contoh ya, surga neraka itu memang rahasia Allah. Ada kisah ya, ini di daerah Jazirah Arab. Pernah suatu waktu ya, ada seorang ahli maksiat, dia suka bermabuk-mabukan, dia malah mabuk-mabukan, sehingga ketika wafat tidak ada orang yang mau memandikan jenazahnya, mengurus jenazahnya. Suka mabuk-mabukan ya. Hingga suatu waktu istrinya itu berdoa kepada Allah, ya Allah,
Nah, kiai tadi turun dari gunung turun ke bawah mencari. Pada saya ngomong lagi, tanya kita. Gimana? Ada nggak orang yang sepak? Tolong beritahu aku ngomong. Intinya seperti itu. Akhirnya warga di sana kaget. Saya sebut orang yang saya ahli mabuk ya. Nabi saya sebut ahli min awliyaillah. Min apa? Kekasih Allah. Kenapa?
sabri. Mau kita cerah kita amalilah. Nah kan itu tugas istri seperti itu. Jadi ini berita kabar baik ya untuk ibu-ibu janda-janda yang sudah saat ini tinggal oleh suaminya ya. Jangan berkecil hati karena memelihara yatim itu besar fadilahnya, besar keutamaannya. Justru jenengan harus senang, harus bangga karena jenengan termasuk orang-orang terpilih yang Allah pilih dengan derajat mulia. Ibaratnya baginda Rasulullah, baginda Rasulullah dipilih, baginda Rasulullah tersiksa yatim untuk makan. Rasulullah itu udah bekerja. Umur berapa Rasulullah berdagang ke Syam? Ada yang tahu? Umur 25? Mana guru PAI ini? Umur berapa baginda Rasulullah itu berdagang ke Syam? Apa Rasulullah itu untuk makan sehari-hari? 20-an, ya 20-an, betul. Nah, 20 Rasulullah itu sudah go internasional. Ya, dari Mekah pergi ke Syam, udah melintasi lintas negara. Nah, anak kita umur 20 ngapain sekarang? Masih kuliah, go kota lain ya, belum go internasional. Kecuali kalau kuliahnya keluar negeri. Nah, kita kembali lagi. Kalau kita meneladani baginda Rasulullah, kita harus juga meneladani ajaran-ajaran baginda Rasulullah. Salah satunya adalah hijrah. Hijrah berubah. Iya, kalau Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, pindah dari satu tempat ke tempat lain, kita itu hijrah juga. Tapi bukan keluar kota hijrahnya, ya. Hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sering berbuat dosa menjadi tidak berbuat dosa. Itu berarti berpindah, ya. Itu berarti berubah. Nah, kita ya di bulan Muharram tahun lalu 1445 Hijriah, apa yang sudah kita lakukan? Apakah sudah menjadi lebih baik? Apakah masih macet? Nah, coba saya tanya, dengan merasa bagaimana? Apakah lebih baik dari yang sebelumnya? Ataukah biasa-biasa saja sama persis kayak dulu? Apanya yang lebih baik? Hartanya. Engkau orang lagi sepeda makin di Vario. Apanya yang lebih baik saya tanya? Hah? Ibadahnya. Bagus, bagus. Karena harta itu nggak ada gunanya, Bu. Harta itu sebesar pun nggak mungkin kita bawa ke dalam kubur. Nggak mungkin kita bawa ke dalam kubur. Jadi harusnya yang lebih baik itu adalah hati kita, ibadah kita, muamalah kita, hubungan kita baik dengan Allah maupun dengan sesama. Ya. Dulu Rasulullah itu pernah menyebutkan ya dalam sebuah hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi evaluasilah, hitunglah dirimu ya sebelum kamu dihitung. Kapan dihitungnya kita? Kapan? Kamu sudah meninggal, nanti di yaumul hisab ya. Nanti kita dikumpulkan, diberdirikan, dibangunkan lagi dari kubur di suatu padang yang disebut dengan padang
ilallahi. Di hari itu hanya orang-orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim yang Allah terima, yang Allah anugerahi syafaat, Allah anugerahi ampunan, Allah anugerahi surga. Makanya qalbun salim ini harus dididik dari sekarang. Hati yang terbebas dari dosa, hati yang terbebas dari luka, dengki, iri, itu harus kita upayakan dari sekarang. Mau nggak mau hijrah? Mau nggak? Dari yang buruk jadi yang baik, dari yang masih berbuat dosa jadi yang nggak berbuat dosa, mau nggak hijrah? Tanyain lagi, mau nggak? Kita nggak tahu ya usia kita belum berapa hari ya. Saya juga mau, saya begini, karena saya paling bagus. Enggak, itu kalau saya merasa saya paling bagus ibadahnya, saya paling pandai agamanya, itu sudah jadi penyakit hati, itu penyakit sombong. Seringkali ya, itu ya dulu, oke, dulu tahun kemarin aku dengar, ya. Tahun ini aku dengar, tahun kemarin aku kenal ya, tahun kemarin itu ngomong. Terus apa dia? Oh, kalau boleh kalau dia mau jualan, udah berubah dari kemarin hijrah kan, dari jahiliyah ke yang benar ini, ya, solihiyah, ya, solehah, ya, dari jahiliyah ke solehah. Sudah pakaiannya sesuai syariat, menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi di medsos bilang, yang belum kerudungan dosa lu, ayo ikuti aku. Itu malah sesat. Kamu mau masuk surga kalau nggak kerudungan, itu sesat, itu sombong. Bisa-bisa itu hanya pindah dari satu dosa ke dosa yang lain, bukan hijrah itu. Dari dosa yang awalnya mengumbar Allah ke dosa sombong, sama-sama dosa. Lebih besar mana dosa sombong dengan dosa mengumbar Allah? Dosa lebih besar mana? Hah? Dosa mana? Hanya Allah yang tahu. Sayangnya dosa itu ya tidak ada skornya, nggak ada nilainya. Ini sudah diberitahu sudah lewat 30 menit. Seandainya dosa itu ada skornya ya, ada nilainya, kita pasti menimbang-nimbang nih. Lebih besar sombong, lebih besar mengumbar Allah, nggak ada yang tahu. Ini masih belum sampai ke intinya ini ya. Jadi kita ya harus mengusahakan qalbun salim. Ketika hati kita sudah bagus, insya Allah seluruh tindakan kita itu juga bagus. Akhlak kita bagus, pakaian kita bagus, insya Allah semuanya menjadi bagus. Qalbun salim. Gimana kira-kira salah satunya? Yang pertama tadi ya, belajar bertobat. Yang kedua masih sering hasad, iri, dengki ya kepada tetangganya, kepada saudaranya, terus katanya, ya Allah jauhi saya dari hati yang hasad, hati yang dengki ya Allah. Ada loh yang bahkan sampai berani membunuh karena dengki. Mari bertaubat. Saya pun juga belajar bertaubat.
hutangnya hilang kalau lagi mabuk ya kan? Jadi apa boleh kita takut? Itu nikmatnya lah. Tapi kan kotor itu haram ya. Gak boleh berdosa dengan bohong. Nikmat. Jadi kalau sudah sekali berbuat dosa, jangan ingat-ingat nikmatnya. Karena katanya Ibnu Abbas, salah satu sahabat Rasulullah, mengatakan itu. Kesenanganmu terhadap suatu dosa itu adalah dosa. Jadi jangan ingat-ingat dosa. Biar nggak terulang lagi. Jangan diingat manis-manisnya, jangan diingat nikmatnya. Itu salah satu cara untuk terhindar dari dosa. Lupakan. Ya, bisa ibu ya? Bisa ya? Bisa. Yang kedua selain tobat adalah takarrub, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ajaran sekarang ini bentuk takarrub kita. Kenapa? Karena kita mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah itu menyantuni para yatim, bukan hanya di bulan haram ya Rasulullah itu, tapi sepanjang tahun Rasulullah menyantuni yatim. Ya. Nah, kita sekarang ini mengadakan acara santunan dalam rangka mengikuti jejak baginda Rasulullah. Rasulullah itu rahmat bagi seluruh alam. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, sebagai wujud cinta kepada seluruh alam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi kepada para yatim Rasulullah itu sangat besar cintanya. Bahkan ingat ya, tadi janjinya yang sudah saya sebut, akan ditempatkan kita seperti ini jaraknya dengan Rasulullah ya, atau yatim fil jannah, seperti ini kata baginda Rasulullah. Ayo monggo adik-adik sudah mulai ke depan, kita langsung saja dulu. Oh ya, kita tutup dulu. Sekian yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan bersama. Bukan hanya penjenengan yang melaksanakan, saya juga harus bisa melaksanakan demi masa depan yang indah. Masa depan apa? Masa depan akhirat. Dunia itu hanya sementara, yang kekal itu di akhirat nanti. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan la'iin hamdan syakirin hamdan wafi'an bisahi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah wa inna bihi jalal